Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngelanjutin video tentang sinopsis Lava dan Kusa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar bisa berkembang lagi dan memberikan video-video selanjutnya. Setelah menunggu semalaman dan merawatnya tanpa rasa lelah, akhirnya penantian Rama yang menunggu Lava Kusa sadarkan diri akhirnya terwujud. Saat itu Kusa yang terlebih dahulu sadarkan diri dan ia merasa dirinya sudah mati. Lalu Rama berkata, Lalu Kusa bergegas bangun dari tempat tidurnya dan segera membangunkan Lava. Kakak, bangunlah, sepertinya kita telah mati dan kita telah masuk ke surga. Lihat, kita berada di istana Raja Rama. Dia datang ke sini untuk menyambut kita. Lalu Rama pun tersenyum dan Kusa pun melanjutkan bicaranya lagi. Dan ia berkata, lihatlah. Lalu Lava pun sontak merasa kaget dan langsung bangun dari tidurnya dan Rama pun langsung menghampiri mereka. Lalu Rama berkata, aku merasa senang melihat kalian berdua baik-baik saja. Lalu mendengar suara Rama yang sedang berbicara, semua orang yang ada di ruangan itu pun terbangun. Lalu Rama berkata lagi, bagaimana keadaanmu sekarang? Lalu Lava dan Kusa pun berdiri. Lava pun berkata, tidak, aku tidak sedang bermimpi, ini nyata. Sri Rama, apakah kita benar-benar berada di dalam istana kerajaan Ayodhya dan berada dalam perawatanmu? Lalu Rama menjawabnya, ini lebih merupakan perlindungan bagi yang membutuhkan dari istana kerajaan. Aku sudah seperti ayah bagi seluruh rakyat Ayodhya daripada seorang raja bagi mereka. Dan kalian berdua berada di rumahmu sendiri dan diurus oleh ayahmu. Lalu Kausalya pun berkata, apakah aku benar hanya seorang ayah yang bisa begadang semalaman untuk menjaga anak-anaknya, bahkan tidak tidur sedikit pun? Lalu Lava menyatukan kedua tangannya dan berkata, kau menyelamatkan hidup kami, kau menyembuhkan kami, bukan hanya itu, kau juga begadang sepanjang malam dan merawat kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untukmu, ayah. Lalu Rama memeluk mereka. Lalu Rama berkata, aku merasa kalian sedang merasa sedih dan juga merasa bahagia untuk sesuatu. Aku akan melakukan sesuatu untuk kalian. Di satu sisi, aku merasa senang karena telah menyelamatkan hidup kalian. Dan di samping itu, kalian harus melalui begitu banyak penderitaan. Setelah itu, Lava dan Kusa meminta izin kepada Rama untuk pergi dari istana. Lalu, para ratu pun datang. Lalu mereka menghampiri Lava dan Kusa, dan Kausalya pun berkata, bagaimana kalian bisa pergi begitu saja? Kalian belum memiliki sesuatu untuk kalian makan. Aku telah menyiapkan berbagai makanan untuk dimakan. Jangan pergi tanpa memakan sesuatu. Lihatlah makanan itu. Lalu Lava berkata, kami merasa lebih dari puas dengan cinta yang telah kau berikan kepada kami. Tapi Kausalya berkata lagi, tapi kamu harus makan. Lalu Kusa berkata, bahkan saya merasa puas, tetapi jika kau tetap bersikeras memaksa kami untuk makan sesuatu, maka kami akan memakannya. Terus Kusa pun memakan makanan itu dan membagikannya dengan Lava. Lalu Ratu Sumitra pun berkata, Lava, Kusa, mengapa kalian tidak ingin tinggal di sini bersama kami? Lalu Rama berkata, ya anak-anak, tinggallah lebih lama lagi di sini bersama kami. Lalu Lava berkata, Sri Rama, sangat sulit untuk kita menolak permintaan cintamu, tapi maafkan kami, tapi tujuan utama kami datang ke sini masih belum terpenuhi. Sebelum itu tercapai, kami tidak akan mengatakan sesuatu di sini. Lalu Rama berkata, tapi kau bisa mencapai tujuan kalian setelah cukup istirahat. Lalu Lava menjawabnya, tidak Sri Rama, kami terkait oleh janji kami. Lalu Rama bertanya, terkait oleh janji? Lalu Kusa menjawabnya dengan secara tidak sadar. Ia berkata,
Sudah menjadi tradisi dari raguku, seseorang bisa kehilangan yang banyak tapi tidak dengan janjinya. Dan semua orang merasa heran dengan perkataan Kusa. Lalu Lava mencoba untuk mengalihkan pembicaraan Kusa. Dan Lava pun berkata, Sri Rama, itu artinya sosok ayah bagi kami dan Ratu sebagai ibu telah berkorban begitu banyak bahwa siapapun yang menjadi anak-anak mereka harus melakukan ini. Bukankah seperti itu Kusa? Lalu Kusa menjawab, ya kakak. Lalu mereka pun meminta restu dari Rama. Di samping itu, kepala desa Nagar sedang menghampiri Supranaka. Lalu kepala desa Nagar berkata, Dewi, Lava dan Kusa telah keluar dari istana. Setelah aku mengetahuinya, aku datang ke sini untuk memberitahumu. Lalu Supranaka menjawab, inilah waktu yang sedang kutunggu. Setelah mereka keluar, kematian mereka akan terjadi. Kali ini aku tidak hanya akan mengalahkan Lava dan Kusa, tapi seluruh Ayodhya. Mereka akan merayakan pemujaan dan aku akan menyebabkan gerhana di pemujaan kali ini. Dan Supranaka pun mengumpulkan kekuatannya untuk membuat gerhana. Lalu Supranaka berkata, aku akan memberikan kau bubuk ajaib. Lalu kepala desa Nagar berkata, tolong maafkan saya, tapi aku tidak mengerti apa-apa bagaimana bubuk ini bisa membuatku untuk membalas dendam kepada Lava dan Kusa. Lalu Supranaka berkata, Lava dan Kusa hanyalah anak-anak. Aku bisa membalaskan dendam kepada mereka kapanpun, tetapi aku harus lebih mengutamakan waktuku, karena Rama juga terlibat dalam hal ini. Sekarang seluruh Ayodhya akan dihancurkan. Besok akan menjadi waktu yang baik untuk melakukannya. Rama memiliki kekuatan untuk membuat aib sebesar bagiku. Besok pemujaan akan dilakukan, bukan? Aku akan kalahkan Rama di hadapan rakyatnya dan menghancurkan dirinya dan kehormatannya. Di satu sisi, Lava dan pendeta sedang berkumpul. Lalu pendeta mengatakan bahwa pemujaan Uttarayana adalah masalah harga diri dan kehormatan untuk Suryavanshi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kereta itu mempercantik Dewa Matahari. Akan berangkat dari selatan Ayodhya menuju utara Ayodhya melalui jembatan sungai Sarayu. Untuk pemujaan Uttarayana adalah tugasku untuk memastikan bahwa pemujaan ini akan berhasil diselesaikan besok. Lalu di samping itu, Supranaka sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Lalu kepala desa Nagar berkata, bagaimana bubuk ini membantu kita? Lalu Supranaka berkata, lihatlah dirimu sendiri. Lalu bubuk itu ditiupkan kepada kepala desa Nagar dan sebuah batu yang diinjak oleh kepala desa Nagar pun hancur. Lalu kepala desa Nagar berkata, sekarang aku mengerti. Begitu matahari terbit besok, Suryavanshi akan melihat awal di masa-masa kelam mereka. Lalu di sisi lain pendeta berkata, pendeta Visa adalah pemimpin dari pemujaan agung ini. Lalu salah seorang dari mereka akan pergi menghampiri kereta pemujaan itu, dan pendeta Visa berteriak untuk menghentikan seseorang itu yang akan menuju kereta pemujaan. Dan orang itu berkata, untuk membasuh kereta itu harus dilakukan dari selatan dan bukan dari utara. Lalu pendeta Visa pun mengusir orang itu. Lalu pendeta yang bersama Lava Kusa yang sedang menceritakan itu pun berkata, pada waktu itu ada hukum ketat yang harus diikuti. Kita seharusnya tidak melakukan apapun yang mungkin membuatnya marah. Lalu semua pendeta yang bertugas berkata, baik pendeta, jangan khawatir, kami tidak akan membuat kesalahan apapun. Semuanya akan selesai tepat waktu. Lalu di sisi lain, kepala desa Nagar akan memulai kejahatannya. Lalu ia berkata, matahari terbit besok akan membawa kesialan untuk pemujaan Uttarayana.
Lalu di sisi lain, Lava dan Kusa memberi salam kepada pendeta, lalu pendeta itu memberi berkat kepada Lava dan Kusa. Saksikan video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.